Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar lagi firman Tuhan untuk renungan malam saat ini. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa di surga, berkatilah kami akan belajar lagi firman-Mu, biar kiranya kuasa surga Allah Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Panggilan untuk Komitmen. Panggilan untuk komitmen. Dalam kitab Wahyu adalah panggilan mendesak untuk komitmen kita. Itu diringkas dalam simbolisme dua wanita dalam kitab Wahyu. Ya, dua wanita atau dua perempuan ini mewakili gereja yang benar dan gereja yang sesat atau gereja yang kacau yang disebut dengan Babel. Nah, kita ketahui bersama bahwa Kristus adalah fondasi yang kokoh yang di atasnya gerejanya dibangun. Gerejanya didasarkan pada ajaran firman Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Sebaliknya Babel, seperti yang telah kita lihat, berakar pada ajaran dan juga tradisi manusia. Nah, setiap pemimpin agama yang menggantikan pendapat atau tradisi manusia di tempat atau juga di atas penyataan kehendak Allah dalam kitab suci hanya menumbuhkan kekacauan Babel. Kita bisa baca itu dalam Matius 16 ayat 18, Wahyu pasal 17 juga ayatnya yang ke-14. Nah, dalam zaman Babel kuno, gereja dan negara adalah satu hal yang sama. Kita tahu Raja Nebukadnezar duduk di kuilnya, di atas tahta kerajaannya. Dia konon berbicara mewakili para dewa. Pada suatu kesempatan sebagai tindakan untuk menentang Allah yang benar, Raja Nebukadnezar atau Raja Babel ini memerintahkan atau mengeluarkan dekret universal yang menegakkan penyembahan dan memerintahkan semua rakyatnya untuk tunduk pada dekretnya, simbol kuat dari apa yang umat setia Tuhan yang menolak untuk menyembah patung, menyembah patung palsu. Dan ini, saudara-saudara, cerita dalam Daniel pasal 3 juga akan terjadi pada saat ini. Pada hari-hari terakhir sejarah bumi, sebuah sistem gereja negara, gereja yang bergabung dengan negara akan muncul. Babel spiritual dengan seorang pemimpin spiritual yang mengaku katanya dia berbicara sebagai Allah. Apa yang keluar dari mulutnya itu katanya adalah firman Tuhan. Pada hari-hari terakhir akan muncul gereja yang bergabung dengan negara dan kemudian mengaku bahwa dia mewakili suara Allah. Nah, Rasul Paulus menambahkan kata-kata ini untuk mengungkapkan kuasa ini. Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kita bisa melihat saat ini gereja yang mengaku bahwa dia adalah pemimpin yang dimana Allah, suara Allah keluar dari mulutnya dan dia bertindak diri juga sebagai Allah. Hati-hati, itu adalah Babel yang sesat, gereja yang bergabung dengan kekuatan negara. Tetapi gereja yang benar dasarnya adalah firman Tuhan. Gereja yang dibangun di atas batu karang Yesus Kristus, gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus, dan fondasi gereja ini benar-benar kokoh karena dibangun di atas dasar kebenaran Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, biar kiranya kami dikuatkan dengan firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada malam ini. Komitmen kami untuk tetap setia pada gereja yang benar, di mana kebenaran firman Tuhan yang menuntun gereja ini, dan gereja ini akan dibimbing atau dipimpin terus oleh Roh Kudus. Tuhan berkati kami semua, umat-umat Tuhan, agar kami tetap setia pada gereja yang benar. Berkatilah kami semua yang sudah beribadah pada malam ini, biar kiranya damai berkat kasih Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat malam, sampai jumpa besok pagi dalam renungan pagi bersama.